Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Dea. Masuk Ki. Iya Kak. Duduk Ki. Eh, Selamat pagi Dek. Bagaimana Pagi, kabar Kak. Kak hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Baik Ji. Iya Kak. Tidak ada Ji yang masalah atau apa? Iya mana juga. Oke. Oh tadi sebelum kesini Ki belajar apa Ki Dek? Belajar CNC Kak. CNC. Siapa gurunya? Kurang dawat. Oh beranda. Itu belajar CNC kayak belajar bagaimana tuh? Komputer Kak. Iya. Kayak menggambar di AutoCAD, gambar baut, gambar mesin, gambar-gambar banyak Kak. Pokoknya yang berkaitan dengan permesinan. Jadi kayak kerangka-kerangka mesin begitu Iya. digambar di komputer. Oh. Bagaimana pelajarannya? Seru Ji atau membosankan? Alhamdulillah seru juga karena gurunya juga humble, Asik Ki. asik. Oke, jadi begini Dek, kenapa aku panggil ke ruang BK? Kan kemarin sudah Kak bagikan AKPD di kelas tak toh? Iya. Nah, dari hasil AKPD tak itu sudah Kak kemarin wawancara kita berdua bersama toh? Nah, dari hasilnya itu wawancara kita temukan di sini masalah yaitu mengenai kayak ketergantungan ini terhadap media sosial. Iya, Kak. Betul tidak? Betul Kak. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut, mau Kak dulu bertanya. Kita jawab itu dibilang konseling? Tidak Kak. Tidak. Iya. Memang sebelumnya tidak pernah Ki datang ke ruangan BK? Tidak. Tidak. Baru ini. Oh, berarti memang tidak ditahui apa itu Iya. dibilang konseling. Nah, aku jelaskan ini Nak. Jadi, konseling di sini adalah suatu proses di mana seseorang yang disebut konselor seperti saya itu membantu orang lain untuk memecahkan masalah atau kesulitan yang sedang mereka hadapi. Nah, di dalam konseling ini, konselor akan mendengarkan dengan baik dan memberikan dukungan kepada orang yang datang untuk mencari solusi seperti kamu. Nah, apa tujuan konseling ini? Tujuannya itu agar orang tersebut itu bisa lebih mengerti diri mereka sendiri dan bisa membuat keputusan yang lebih baik dan mengatasi masalah dengan cara yang sehat. Nah, misalnya begini, jika ada siswa yang merasa stres karena ujian atau masalah dengan teman, mereka ini bisa kayak berbicara dengan konseling atau guru BK, konselor atau guru BK untuk mendapatkan apa saja saran-saran dan dukungan-dukungan yang bisa dilakukan. Nah, jadi di sini konseling ini akan membantu seseorang merasa lebih baik dan menemukan cara untuk mengatasi masalah mereka. Begitu deh, paham Miki? Iya paham Kak. Nah, begini. Mungkin sebelum memulai lebih lanjut, ada baiknya kita memulai kegiatan ini dengan berdoa supaya kayak lebih ini lagi. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah sekarang mau Kak tanya lebih lanjut tentang masalah tak. Kalau boleh tahu kenapa Kide? Iya, tidak apa-apa juga. Betulan, enggak apa-apa Ji. Cerita mungkin saja deh, enggak Ji, enggak apa-apa Ji. Tidak juga. Tidak apa-apa juga. Oke, begini. Kakak sampaikan terlebih dahulu, kan kayak ragu-ragu ya, sampaikan kita terlebih dahulu bahwasannya sebenarnya di dalam bimbingan dan konseling itu ada yang di sini dinamakan asas kerahasiaan. Jadi BK itu sangat menjunjung tinggi yang dinamakan asas kerahasiaan. Jadi apapun yang nanti kamu ceritakan nantinya kepada kakak itu akan menjadi rahasia kita berdua dan tidak akan keluar dari ruangan konseling ini. Jadi cerita mikir saja kayak apa yang mengganggu pikiran ta dan kayak perasaan ta begitu. Masih agak ragu Kak, iya Kak kalau untuk bercerita. Tidak apa-apa Jide, cerita mikir saja. Kayak anggap mikir saja ini nanti kayak anggap kakak saya tuh kayak teman baik ta untuk bercerita. Siapa tahu kalau sudah bercerita sama saya kayak bisa ku bantu atau bisa lebih lega kalau sudah cerita sama saya. Iya balik Kak.
Jadi siap Ji? Iya, boleh juga. Serius? Iya kak, Oke, mungkin sebelum kita memulai proses konselingnya, ada baiknya kita lakukan dulu kontrak waktunya supaya kegiatan yang kita lakukan ini lebih terstruktur. Bagaimana? Iya, boleh juga. Boleh Ji? Iya. Begini, mungkin kalau dari kakak itu kita adakan 2 kali pertemuan deh. Bagaimana Mak? Iya kak, mungkin begitu saja kalau kita mau. Begitu nih? Iya. 2 kali pertemuan? Iya kak. Oke. Sebelum lebih lanjut lagi, bagaimana kalau diatur dulu posisi duduk tak supaya kayak lebih nyaman Ki nanti bercerita. Apakah kayak sudah nyaman Ki di tempat duduk tak, atau kamu kayak mau Ki bertukar posisi dengan saya? Mungkin begini misalnya kak, nyaman. Nah, di situ nih saya Iya. duduk. Nyaman. Baik. Kalau nyaman Ki di situ dirasa, mungkin kayak cerita mungkin nanti pelan-pelan. Nah, Iya. kakak di sini akan mendengarkan dengan sepenuh hati. Jadi kayak tidak perlu Miki merasa terburu-buru untuk bercerita. Santai saja nanti nah. Iya, terima kasih kak. Oke. Nah sebelum itu mau kak tahu dulu sedikit kegiatan sehari-hari tak. Kira-kira belakangan ini apakah ada hal yang membuatmu merasa kayak senang kah, atau yang membuatmu merasa kayak tidak nyaman belakangan ini? Sebenarnya ada di beberapa hal yang saya rasakan kak. Kadang-kadang agak berat kak, tapi kadang saya juga merasa agak malu untuk bercerita. Takut kak kalau cerita kak dianggap berlebihan sekali kak. Sebenarnya kok setiap perasaan yang kamu rasakan itu sebenarnya wajar dan penting untuk dibagikan. Nah menurutku tuh justru kalau dengan Ki bercerita dengan masalah itu, perasaan itu kayak bisa lebih terurai dan kayak semakin lega Ki kalau sudah Ki bercerita. Karena bisa Ki nantinya itu kayak dibantu Ki mencari untuk solusi bersama-sama gitu. Oh iya. Oke, sekarang begini, sebelum lebih lanjut lagi, mau kak tanya kesiapan tak dulu deh. Kira-kira siap Jeki ini ceritakan kayak lebih lanjut tentang masalah tadi? Oh iya kak, siap ya. Siap Ji? Iya. Betulan siap betul Ji? Insyaallah siap juga. Oke. Nah, kan kemarin sudah Ki cerita pada satu wawancara. Kamu bilang kamu ini istilahnya kayak ketergantungan lah sama media sosial. Bisa kita ceritakan lebih lanjut deh? Jadi begini kak, saya tuh kak nggak bisa kak lepas dari HP. Soalnya tuh kak sebenarnya kerja kak sambil sekolah, yang dimana saya memerlukan WhatsApp untuk mengabari teman kerja, atau kadang saya ditelepon oleh perusahaan gitu. Oke, terima kasih kak sudah mau jujur sama saya. Nah, kalau boleh tahu kerja apa Ki Dek? Saya itu kerjanya kak di tukang jahit bagian promosi. Kadang saya itu promosi kain, promosi benang, apalah segala macam yang yang untuk memperbesar nama perusahaan. Kadang juga atau menerima kerjaan supaya karyawan lagi kerja. Oke, ini kerja Ki karena diajak kok, atau kau yang pergi cari kerja begitu? Begini kak, kalau saya itu kerjanya santai kak, cuman begini, kadang biasa ada teleponan dari kayak kantor, misalnya kak, misal kantor ada teleponannya dari balai kota, bilang kesini gitu dulu, saya mau menjahit ini, ada anggaran dari pusat, ya, jadi saya kesana nih. Pertama kali itu diajak kok, atau kayak orang ajak kok, atau bagaimana? Pertama kali kerja kok ini? Pertama kali kerja itu kak, saya cuman bagian lapangan. Diajak kok ini sebenarnya masuk itu kerja begitu? Atau kau yang... Saya yang menawarkan diri kebetulan juga ini tempat kerja anunya di Om. Jadi saya menawarkan diri untuk mau bekerja.
Jadi kayak kamu nih kerja di bagian promosi barang, Iya. kayak itu kain, benang dan lain-lain. Iya, banyak, Kak. Biasanya ini kayak hari apa kok biasa kerja? Setelah pulang sekolah, Kak, hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Iya. Kalau Minggu libur. Kalau Minggu istirahat. Jadi kayak tiap hari punya sebenarnya ceritanya. Iya, cuman kan pulang di sekolah, Kak. Kayak apa biasanya kayak melakukan di tempat kerjamu? Misalkan bilang kayak kerja kau itu kalau pulang mau dari sekolah. Nah, sampai kau di tempat kerja apa biasa melakukan? Biasa sebelum kayak kalau udah ada promosian begitu, Kak, kadang jadi engineer atau kadang jadi bagian lapangan. Ya di mana engineer itu, Kak, yang kayak masalah engineer masalah mesin perbaikan. Dan biasa ada juga yang minta mau digantikan spoolnya mesin. Iya. Kadang juga jadi petugas kebersihan di situ. Pokoknya apapun yang ada di tempat kerja saya lakukan, Kak, untuk ini. Kalau mengisi misal waktu kayak misal ada rusak mesin apa biasa kau perbaiki? iya, insya Allah bisa saya perbaiki, Kak. Kan biasa itu rata-rata mesin yang rusak cuman dinamonya, Kak. Iya, dinamonya. Kadang juga habis, Kak. Kalau jadi engineer itu kadang habis di olinya mesin saya mesin. Karena rata-rata itu penjahit hanya tahu memakai, tidak tahu memperbaiki. Ya, mengerti Kak. Iya. Terus kan mau bilang tuh kayak begitu bikin di tempat kerjamu. Terus biasanya kalau pulang ke sekolah jam berapa biasa Kak masuk ke kerja begitu? Biasa masuk pulang sekolah, Kak. Tunggu, kayak langsung kok ini dari pulang sekolah langsung kok ke tempat kerjamu atau pulang kok dulu ke rumah? Langsung di tempat kerja karena kadang biasa pakaianku simpan di situ, Kak. Alat mandi apa di situ juga supaya tidak terlalu banyak memakan waktu. Terus kayak berapa jam kamu tuh kerja di sana, kayak apakah sampai malam atau berapa jam kira-kira? Sampai 8 jam kerja juga. Kalau Jam saya kerja? iya, 8 jam. Terus biasanya kamu itu mempromosikan kayak barang kamu ini kayak di platform media sosial apa saja? WhatsApp, Instagram, kadang di Facebook, itu promosi supaya orang jauh lebih menarik atau tertarik melihat suatu produk yang diposting. Maka bertanya ini, kalau berarti ini kayak kerja kok sambil sekolah atau sekolah sambil kerja toh? Iya. Kalau gajinya lumayan Ji? Alhamdulillah lumayan juga. Lumayan Ji? Iya. Berapa biasa satu bulan? Dia bukan gaji per bulan, Kak. Berapa? Dia gaji per minggu. Minggu? Iya. Kayak gaji bagaimana tuh tergantung dari konsumennya kah datang atau bagaimana? Tergantung kegiatanku. Sudah gak promosi pasti cecerannya jauh lebih banyak. Tapi gaji pokok itu 200.000. Cecerannya yang jauh lebih banyak, Kak. Kadang bisa sampai 1 juta satu minggu. Oke. Terus begini, berarti otomatis kayak mandiri mau di kayak tidak minta mau sama orang tua atau apa? Iya, karena memang begitu, Kak. Listrik saya bayarkan orang tua. Oh iya. Iya. Air saya bayarkan. Kalau ada lebihnya dari itu, saya kasih uang makan mama. Karena ada juga gaji harian tuh, kayak uang sekolah begitu dikasih. Berapa kok sebenarnya bersaudara? Saya bersaudara 2 juga dari mama, tapi ada kakak angkat yang dari istri pertamanya bapak. Saudara lah namanya, karena satu bapak dua mama. Berarti kayak satu kakak anumu, Iya. lebih banyak kakak anu, Iya. angkatmu begitu. Terus berarti ceritanya kamu ini anak terakhir, Iya, anak bungsu. anak bungsu. Tapi kau yang tanggung kayak begitu rumah apa begitu? Iya, karena saudara sama mama, saudara istri pertama beda rumah. Saya jadi dengan kakak. Ini kan kakak masih kuliah.
butuh juga biaya. Jadi mungkin kadang kalau gajian ada sedikit untuk dibagi lah. Oke, terus kayak habis pulang kerja kamu ini biasanya kayak langsung ke pulang atau kayak gimana? Kalau saya juga biasa singgah dulu nongkrong atau nongki sampai jam 1 atau jam 2. Kadang itu bermain game, misal kayak game Free Fire. Kan Free Fire itu bisa sampai 4 orang, sampai 8 orang. Kadang lupa waktu juga Kak, biasa sampai subuh bermain game kalau pulang kerja. Itu dulu kayak keluarmu itu kayak keluar nongkrong tapi di mana? Di ujung lorong gitu, kayak di lorong gitu. Punya kok kayak ini temanmu yang menemani teman sekolah atau teman dari luar sekolah? Teman Kak, teman rumah kayak bagus tetangga ji. Cuman saya ada tempat nongkrong pos-pos di lorong. Tapi selain itu kalau teman-teman sekolahmu sering juga nongkrong sama. Iya. Terus kayak itu biasanya kalau nongkrong kok ada tempat khususmu atau bagaimana? Kayak kamu ke teman-teman sekolahmu gitu. Kalau kayak teman sekolah itu Kak, kayak pulang pas kerja baru atur jadwalnya Kak. Di jam 9 harus minggu ada kayak di warkop. Kan teman sekolah biasa begitu sini Ki, di warkop sini kayak misalkan Asahra. Jadi nanti tuh oke tunggu mak lagi kerja Kak, pulang pak kerja baru menyusul Kak. Kalau biasa itu sampai jam 11 atau jam 12 karena kalau warkop kan enggak kayak Ki bilang kafe bilang bisa sampai pagi. Biasanya itu kalau teman sekolah, teman-teman kayak kelasmu temani atau teman-teman dari jurusan lain? Iya, ada juga dari jurusan lain yang memang mau berteman sama kita. Kelas Diajak. berapa itu kelas? Biasa rata-rata yang ikut bergaul, ada juga yang paling banyak itu yang bergaul sama kita itu anak kelas 1, kelas 2 yang baru-baru mau masuk sekolah tuh mau cari pertemanan yang kita terima di baik-baik. Jurusan apa itu? FBL juga? Ada FBL, ada GEOS, ada TKJ, pokoknya yang mau berteman, bergabung sama kita diterima kita. Jadi biasa kalau misalnya nongkrong sama teman-temanmu, apa biasa kayak melakukan? Biasa Kak, kalau sudah nongkrong nih, bermain game nih itu Kak. Ada Jadi, di bilang kayak nongki kok ini sambil kok kayak main game mabar iya, begitu. main game mabar. Game-game apa saja kan? Gamenya itu Kak kayak Free Fire. Free Fire itu kan bisa 4 sampai 8 orang atau lebih. Jadi enak kalau nongkrong Kak. Bisa banyak, bisa Jadi, banyak orang kok di situ. Iya, biasa banyak nongkrong Kak, lebih dari 10 orang. Biasa kalau sudah bermain itu Kak, dilupa mi waktu, sudah jam berapa mi. Kan yang namanya orang bermain sosial itu buang-buang waktu Kak, sampai lupa waktu. Oke. Iya. Nah, jadi kan bilang kok di sini kalau nongkrong Kak sama teman-teman itu selain kayak main game atau cerita-cerita kok, biasanya kayak ada lagi kegiatan lain kayak yang melakukan selain itu. Oh, kadang Kak, kayak kalau nggak ada kegiatan tuh main TikTok. Atau kalau sudah bosan main game tuh main TikTok, sembarang itu dilakukan. Oke, biasanya itu kayak jam berapa Ki? Sampai jam berapa Ki biasa nanti? Biasa Kak, tengah malam sampai jam 1 kalau nongkrong. Kalau keluarnya dari berarti kayak nongki itu selesai habis kerja langsung ke nongki. Terus itu nongki pulang paling larut itu jam berapa? Jam 1? Paling larut ya jam 1 Kak. Oke. Terus kayak nggak pernah coba dicari sama mamamu atau bagaimana, di telepon atau bagaimana? Tidak juga kan orang tua juga tahu nih bilang kerja Kak, jadi mungkin tidak terlalu pusingin kalau saya pulang jam berapa. Kan juga orang tua nak kasih di kunci rumah. Jadi kalau mama sudah tertidur dibuka mami pakai kunci Kak. Enggak, tidak pernah. Tapi sebenarnya kayak
tidak biasa juga kayak khawatir kan tentang kan kamu tahu gitu kayak begadang ini kan tidak sehat tahu sih Iya, tahu. tidak pernah juga kayak merasa khawatir begitu tentang kesehatanmu sendiri karena gara-gara begadang. Pernah juga berpikir Kak, kalau tiap hari Kak begadang ini bisa-bisa Kak step atau drop karena kehabisan darah putih atau apa gampang ngantukan itu. Oke, terus begini. Biasanya tuh kalau sudah kinongki, apakah langsung pulang ke rumah atau gimana? Biasa kalau sudah menongki Kak masih di rumah Kak dulu biasa cuci-cuci badan kan biasa bau keringat Kak jadi cuci-cuci badan Ki. Sampai sudahnya itu lanjut lagi bermain sosial media kayak misalnya main Instagram scroll lihat berita. Oh, berarti kamu ini kalau pulang mau dari rumah, pulang mau ke rumah, sampai rumah mandi, terus ke kamar, terus lanjut lagi scroll TikTok. Bukan mandi Kak, cuci badan. Cuci bisa. badan. Iya. Jadi lanjut ke cuci badan, scroll TikTok sama Instagram begitu. Iya. Sampai jam berapa? Biasa sudah sholat subuh Kak. Sampai subuh. Iya, subuh. Oke. Jadi setelah itu, jadi begini, istilahnya ini kayak sebenarnya nggak bisa kayak ini kalau sebenarnya kayak kalau dia nggak bisa gini kalau nggak pegang ki HP begitu. Iya Kak. Karena semua kayak kegiatan tak mulai dari kerja, informasi kayak info-info di sekolah atau apa Iya. pasti ada di HP. Begitu. Jadi kayak bisa kayak nggak bisa ki juga sebenarnya lepas kayak dari game-game mabar begitu. Iya Kak. Jadi kalau misalnya begadang kayak sampai subuh, terus kayak jam berapa sih biasa tidur? Biasa Kak jam Sudah salat subuh. sudah sholat subuh. Baru Biasa tidur. itu jamnya jam 5.30 atau jam 5.40 atau jam 5.45 itu selesai sholat subuh. Tidur nih itu di situ. Iya. Nah baru tak kalau jam begitu kita tidur. Cukup dirasa itu tidur tak? Iya Kak, biasa tidak cukup karena biasa kalau pergi sekolah kadang terlambat Kak karena terlalu lama tidur tuh. Biasa terlambat ke sekolah biasa jam 8 nih. Baru sampai di sekolah. Sampai di sekolah biasa curi-curi waktu mami untuk tidur istirahat biasa kayak sudah sholat duhur baring-baring sedikit. Yang penting ada lagi strong untuk malam. Nah itunya ini sebenarnya deh karena kan harus diperhatikan karena kan dengan pola tidur tak seperti ini tentunya bisa kayak mempengaruhi banyak hal terutama apalagi kesehatan tak. Misalnya terasa tak di kelas dan kayak produktivitas belajar tak pasti di kelas itu pasti terganggu. Nah menurut tak kalau misal kayak aku bantu kayak atur jadwal tak sedikit supaya lebih seimbang, mau jadi coba untuk mengurangi kayak ketergantungan tak ini kayak main media sosial supaya kayak bagus nanti pola tidur tak mau jadi dek. Iya Kak, mau Kak. Tapi Karena menurutku juga merasa kalau begini terus Kak susah Kak juga pasti kejar pelajaran itu. tapi mau jadi berubah toh? Iya mau dia Kak. Nah, Karena sering kan tertidur di kelas baru fokus Kak pasti ketinggalan pelajaran juga. mau jadi berubah misalnya kalau aku bantu gini. Iya Kak, mau Kak. Tapi kan bisa juga berubah itu. Tapi kan kalau mulai kayak sedikit demi sedikit untuk diperbaiki pasti bisa gitu. Yang penting di sini kayak bertahap ki dan harus ki kayak biasakan nih. Nah sebenarnya di sini kayak harus ki juga pintar-pintar juga mengatur waktu tak begitu. Nah, Dek, karena kan waktu kita juga terbatas, dan kita juga pasti mau kembali belajar di kelas tak toh? Iya. Nah, jadi mungkin kita akhiri saja pertemuan pertama konseling kita kali ini. Nah, nanti kayak pertemuan kedua selanjutnya, bagaimana kalau kita lanjutkan di minggu depan saja? Nanti kalau untuk waktunya, nanti kakak informasikan kembali ya, Dek. Bisa, Iya. Ji? Iya bisa juga. Kalau begitu, kita akhiri konseling kita kali ini. Nah, kalau begitu bisa nih Ki, kembali ke kelas tadi. Nanti pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, nanti keuntukan Ki lagi nah Dek. Nanti Iya, cek Kak. lagi.
Kalau begitu paling pamit makin kelas dulu Kak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam dek, duduk Ki. Ya Kak. Oke, selamat pagi dek. Bagaimana kabar hari ini? Pagi Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ji. Tadi sebelumnya kesini sama siapa Ki dek? Sendiri nih. Sendiri Ji? Iya. Tidak ada teman Ki, teman tak kesini? Tidak. Oke. Tadi sebelum kesini Ki belajar apa Ki dek? Belajar konveksional gitu. Pelajaran penjelasan. Kayak malas begitu. Iya. Tadi anunya pembelajarannya bikin kayak malas. Spot kursi. Pot bunga, kursi. Terus kayak begitu pot-pot sama kursi dijual di Kak atau kayak untuk sekolah Ji? Untuk sekolah juga kayak bisa rekor dipajang di ruang tamu tadi yang di depannya kantor. Iya. Kayak kursi juga begitu. Kalau kursi untuk di kelas Kursi kayu atau kursi? kursi besi Kak, yang bundar Oh, itu. iya. Siapa gurunya? Ibu Indra ini. Cewek. Iya, perempuan. Ini kan di pertemuan sebelumnya kita kan sudah kayak berbicara masalah tak kemarin mengenai kayak ketergantunganmu ini di media sosial. Nah, pertemuan hari ini kan sudah kita sampaikan toh, kemarin sudah kita hubungi. Nah, sekarang hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita kali ini. Tapi mungkin sebelum alangkah baiknya, sebelum kita memulai kegiatan ini, mungkin kita bisa dahulukan dengan doa bersama dulu supaya kegiatan yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Bisa? Iya, bisa Kak. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya mau Kak tanya deh, bagaimana dengan tempat duduk tak? Apakah sudah merasa nyaman di situ atau mau kita bertukar posisi dengan saya deh? Ya, begini saja sudah nyaman Bu. Nyaman nih? Dapat jika bertukar posisi? Ya, tidak gitu. Di situ nih saya. Iya. Oke, kalau begitu mungkin bisa kita lagi lanjutkan pertemuan pembahasan kemarin tadi. Nah, seperti biasa kan kemarin sudah kayak aku sampaikan asas-asasnya BK toh. Ada dibilang asas kemanusiaan, asas keterbukaan. Nah, seperti biasa itu asas kerahasiaan itu nanti di sini menjelaskan Ki, pokoknya cerita mungkin nanti kayak cerita lebih lanjut mungkin nanti permasalahan kan kayak kemarin. Nah, nanti di sini sudah Kak juga berjanji toh akan menjaga rahasia cerita tak dek. Nah, di sini juga ada asas keterbukaan, berarti harus kita terbuka dan jujur, betul-betul jujur cerita nanti sama saya, Nadek. Iya, siap Kak. Selanjutnya mau Kak tanya dulu ke siapa entah dek. Siap cek kita lanjut konseling tak yang kemarin dek. Iya, insyaallah siap. Siap? Siap. Oke dek, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah berbicara banyak tentang kebiasaan tak dengan HP mengenai media sosial ini, khususnya kayak di malam hari begitu ya. Sekarang mau Kak coba bahas lebih dalam lagi supaya bisa Kak lebih paham nanti kayak apa sih yang paling berat buat tak kayak terkait kebiasaan tak ketergantungan media sosial ini. Oke, sekarang di sini Kakak mau bantu Ki untuk memahami lebih dalam lagi bagaimana kebiasaan tak ini tuh kayak mempengaruhi Ki secara personal pada diri tak. Kakak penasaran kalau misalnya pola tidur tak yang kurang baik itu terus berlangsung menurut tak apa yang mungkin akan terjadi. Kan kemarin bilang kita gara-gara HP media sosial itu sering kita buat begadang. Nah, misalnya jadi kayak jelek pola tidur tak toh. Kalau misalnya pola tidur tak yang kurang baik ini terus berlangsung, kayak menurut tak apa sih kayak hal-hal negatif yang akan terjadi menurut tak? Kayaknya tambah baca. Selama gak normal HP tak tuh.
ya, di sekolah semakin hari semakin tidak fokus dalam pembelajaran, biasa ya, apa yang disampaikan guru tidak didengar, ya, karena sosmed. Terus juga kalau di rumah sering ribut sama orang tua kalau sudah pas mau main game yang dipanggil atau disuruh, biasa itu ribut sama orang tua dulu kak mau jalan. Jadi kalau ini sudah karena masa dampaknya kan akan bisa semakin besar baik di sekolah maupun itu di rumah. Nah, begini, kalau dari sisi kesehatan, apakah apakah kamu merasa ada perubahan? Misalnya, gara-gara dampak tak ini sering begadang, berdampak sama kesehatan tak? Misalnya kayak menjadi sakit atau gampang capek atau merasa kurang sehat. Iya kak, itu dampaknya bersering karena lebih seringan main HP tuh biasa kepala pusing, biasa mata sakitan, kadang kayak penglihatan itu hitam juga biasa kalau terlalu keseringan bermain HP di malam hari. Kan saya juga biasa begadang kak sambil mati lampu baru bermain HP sampai subuh. Nah, biasa itu mata sakit ki atau biasa gampang berair. Jadi menurut tak berdampak ya juga pada kesehatan tak toh? Apalagi kayak badan tak pasti juga mudah kecapekan, kalau sering begadang pasti. Iya. Oke. Nah, kalau dari cerita kamu, kakak lihat kebiasaan ini kayak sudah mempengaruhi beberapa hal dari hidupmu. Jadi begini deh, menurut tak sendiri deh, kayak bagian mana sih yang paling berat buat kayak kamu tuh untuk hadapi? Apakah dari segi sekolah, kerja, atau hubungan dengan orang tua atau kesehatan tak deh? Menurutku kak berat semua kak. Karena kenapa ya? Ya, di sekolah biasa mengantuk kak, kadang tidak fokus mah, kadang kayak mau tenang pikiranku karena kalau biasa kan guru menjelaskan kita tidak fokus nih, nah, mau didengar atau tidak, biasa karena ngantuk itu kak kayak tidak mau mikir mendengar apa yang ditanyakan ke guru karena dampaknya itu yang bermain game tuh yang sampai begadang apalah, jadi iya sampai subuh, jadi paginya itu pasti kan mengantuk kita. Apalagi kayak kekurangan tidur kita deh, Iya. pasti kan malah capek sekali ki. Ya pasti itu nih tidur ki di kelas, jadi pasti masuk dulu, nggak fokus ki lagi karena masih mengantuk kita. Iya. Oke, jadi menurut ta pengaruh terbesar menurut ta itu ada di sekolah toh. Nah, kalau di rumah deh, bagaimana dengan hubungan tak dengan orang tua? Apakah kebiasaan begadang main HP tak ini biasa ngetegur orang tua tak? Iya kak, biasa libur. Karena biasa kalau malam nih kak, biasa kan ribut kalau main game gitu. Biasa suruh mati tidur jam-jam 10 ke atas. Itu kan biasa aku dengar juga, biasa juga saya mengoci kak, di tengah. Pokoknya apa yang merasa benar tuh, kan kalau main game begitu kan, ada yang bisa menghalangi. Karena dampaknya itu kecanduan game itu bahaya kak. Nah biasa aja aku kalau main game tuh kayak sambil kayak teret-teret. Aku kan kemarin bilang kok sering kok mabar sama temanmu main Kadang game. itu kak, kayak biasa temanku bermalam di rumah, main game biasa sampai subuh. Biasa mamaku marah-marah nih, apa sembarang minta singgung. Karena ribut. Iya, karena ribut tuh. Dia jadi bilang biasa tunggu mak, sedikit mami, padahal itu masih mau lagi main game. Tengah malam nih. Iya, biasa sampai nanti tuh mama marah-marah, suruh pulang sama teman. Iya, biasa begitu Pak. Jadi bilang biasa jangan mau pulang sini bermalam. Saya panik kalau ada mama tuh kalau marah. Kan dampaknya bermain game itu kak lebih seru dibandingkan keluar malam. Tapi sebenarnya ditahu gitu deh kayak sebenarnya itu kayak waktu tidur. Tahu sana marah ki mama tak? Iya, kita juga cuman kalau pagi sampai sore biasa pergi sekolah, kan biasa pulang sekolah tidur ki, biasa tidur ki jam 5 bangun ki jam 7 jelas ini begadang ki karena sudah tidur tuh mengisi waktu istirahat 3 jam. Jadi itu kayak Iya. kelepas penat tak itu dengan cara main game. Iya, main game. Oke. Terus begini, Kakak juga bertanya, kalau untuk kerja tak, bagaimana dengan di tempat kerja tak deh?
kayak merasa juga kalau efeknya begadang itu udah pengaruhi juga di tempat kerja tak kak atau tidak? Menurutku iya kak. Kalau kerja kak kayak tambah capek kayak begitu, gampang lelah. Kayak ini badan lemas sih kalau kayak ada mau bikin baru kurang tidur tuh. Biasa ini badan semua kayak tidak mau bergerak Jadi kak. kayak harus semua energi. Iya kayak mau tidur begitu kak. Kayak ya istilahnya Iya. kayak kurang semangat. Iya ya, kayak kerja. tenaga kurang Ya, juga. karena apalagi ya istilahnya sudah semua kita di sekolah begitu. Iya sudah habis nih. Habis nih. Kurang istirahat juga. Oke begini. Jadi kekurangan tidur tak ini kayak punya dampak yang sangat besar ya deh. Kayak mulai dari sekolah, kerja sampai dengan hubungan tak dengan orang tua deh. Oke sekarang mau kak lagi bertanya lebih lanjut. Sebenarnya kayak apa sih yang paling bikin susah Ki untuk berhenti dari kebiasaan tak ini? Rasanya tuh kak biasa kayak susah dari pas memang dari HP kak. Apalagi kalau misalnya main game Mak. Biasa gue lupa itu waktu. Apalagi kan biasa di tempat kerja kurang dibikin. Ada pekerjaan baru lepas kisirin dari HP. Jadi biasa itu kak. Biasa mas scroll ke TikTok sampai lupa waktu bilang jam berapa nih atau biasa mas scroll ke IG. Kalau mau sama mas scroll main game kak, main Free Fire, apa kayak tembak-tembak itu kak. Sama teman-teman lagi begitu. Iya, cuman enggak kayak di satu tongkrongan gitu. Oh, iya, jadi- Biasa kan bagus telepon dia bilang ayo main game. Oke, begini. Jadi kayak sebenarnya media sosial ini kayak seperti TikTok, games, Instagram, dan lain-lain itu kayak tempat pelariannya deh. Apakah saat lihat di HP kayak ada rasa tertentu yang bikin Ki nyaman atau lupa sejenak dengan beban di sekolah dan kerja? Iya kak, biasa ada kalau kayak pegang HP tuh kayak gimana nih itu yang kayak rasa penasaran tak ya, mas scroll IG biasa langsung kelihatan kayak misalkan kayak ada baru-baru ini yang kayak viral-viral begitu ya. Kan biasa orang cerita saja kita kalau tidak pegang HP rasa penasaran tuh itu melebihi rasa kepota. Tuh jadi biasa dibuka gitu kayak kapan ini kena viralnya diceki dicari-cari gitu. Jadi istilahnya ini kayak FOMO nih, udah jadi FOMO. Iya. Itu FOMO yang kayak tidak bisa ketinggalan informasi. Bisa jadi kak karena kayak begitu kayak kalau ada orang cerita tuh baru kayak nah lu gimana nih tuh ada jijian. Oh iya. Oke nggak udah. Jadi kayak istilahnya tuh nggak bisa juga kalau cuma cerita jadi mau dengar Iya. begitu jadi Kayak rasa penasaran tuh cuma lebih rasa kepota. jadi kayak semacam kayak zona nyaman Mumi itu. Iya. Tapi kayak di sisi lain kebiasaan tak ini juga bikin punya beban lebih sih karena kekurangan tidur dan gangguan ya terganggu juga aktivitas lain tak toh. Iya. Kalau begini kan kemarin mau sebenarnya yang ubah kebiasaan tak begini toh. Kalau begini menurut kita kayak apa sih yang paling ingin kita ubah dulu kayak kebiasaan jelek ini? Pola tidur dulu ya karena kasih kembali normal itu pola tidur agak susah. Apalagi kan di lingkungan sekitar tak semain pegang bermain media sosial, pegang sosmed itu juga mau ubah sekali itu pola tidur. Oke bagus. Jadi kayak pola tidur ini yang ingin kita perbaiki deh. Iya. Kayak kakak setuju sih. Ini langkah yang penting menurutku. Tapi mau kak tanya lagi. Kalau tak sudah kayak mengurangi waktu kita dengan HP, misalnya kayak dikurangi pegang HP tak, kira-kira apa tantangan besar tak yang kita rasakan? Kalau misalnya dikurangi jam pegang HP tak, apa tantangan besar yang kita rasakan? Mungkin kayak merasa bosan tidak pegang HP. Pasti ada rasa bosan atau rasa kayak mau pegang HP makin pikir-pikir atau scroll. Biasa itu tiba-tiba kalau contoh ya kak kayak lobet HP
Kalau kayak pas lagi jangan dicas pasti pusing kalau nggak ada dibikin mau scroll ke Karena begitu nih, aku kok nggak update nih. iya takut kita dia anu tuh kayak kejadian lah. Berarti rasa bosan dan takut ketinggalan informasi sebenarnya hal wajar kok dek, terutama karena ini kan kebiasaan tak ini tuh kayak sudah lama kita lakukan, tapi kayak dengan perlahan dan bertahap bisa sebenarnya kayak mencarikan cara-cara supaya kayak rasa bosan tak dan rasa takut tak ini untuk kayak ketinggalan itu ya kayak tidak update apa tuh bisa teratasi. Nah sekarang karena kan kayak sudah nih kayak memahami tuh dek bagaimana kebiasaan tak ini kayak nggak pengaruhi hidupmu. Nah langkah selanjutnya itu mungkin kakak akan bantu buat rencana kecil untuk mulai kayak diperbaiki pola tidur tak dan bagaimana cara tak untuk mengurangi waktu tak dengan HP. Siap Jaki dek? Iya, insya Allah siap juga. Oke. Kalau memang itu yang terbaik kok, insya Allah saya lakukan. Oke, bagus sekali deh. Kakak di sini senang karena mau Ciki berubah dan mau Ciki berusaha untuk mencoba perbaiki. Nah begini deh, nah mungkin untuk langkah awal ini mungkin kita akan coba memakai dengan teknik self management deh. Jadi teknik self management itu adalah teknik yang akan bantu Ki untuk mengatur waktu tak atau kebiasaan tak ini itu supaya bisa lagi lebih terencana dan kayak bisa lebih bertahap. Nah sekarang karena kan sudah dipahami bagaimana dengan kebiasaan tak ini kayak mempengaruhi hidup tak toh. Nah begini langkah selanjutnya kakak akan bantu kayak mungkin buat kayak rencana-rencana kecil untuk mulai kayak memperbaiki pola tidur tak ini deh dan bagaimana cara tak itu kayak mengurangi waktu tak atau memanajemen waktu bermain HP tak bermain sosial media tak supaya bisa lebih terarah dan lebih teratur deh. Siap Jaki dek? Iya, siap juga. Oke, bagus sekali. Kakak senang karena mau berusaha deh untuk kayak bagaimana mau mencoba memperbaiki kayak pola tidur tak bermain media sosial tak deh. Nah mungkin untuk langkah awalnya ini mungkin di sini kakak akan mencoba memakai teknik yang dinamakan self management. Kita uji apa itu dibilang self management dek? Tidak. Nah jadi teknik self management ini yaitu teknik yang akan bantu Ki untuk bagaimana cara kita bisa mengatur kebiasaan begini tak supaya bisa lebih terencana, bisa lebih terstruktur lah, bisa lebih terarah dan bisa lebih bertahap. Nah, di sini kakak jelaskan dulu bagaimana caranya. Oke? Oke, langkah pertama di sini kita akan buat jadwal harian untuk bagaimana cara tak mengatur untuk pola tidur tak deh. Kakak mau tahu biasanya kamu ini tidur jam berapa kalau misalnya sedang main HP sampai malam? Biasanya jam 2 atau jam 3 atau sampai 9. Biasanya? Iya, biasanya itu. Terus kalau begitu jam berapa Ki biasa bangun kalau mau ke sekolah? Sekitaran sebelum biasa gak sudah subuh jam 5.30 biasa bangun nih. Itu biasa kadang lebih terlambat lagi gak jam 7 lewat. Oke. Nah kalau misalnya begini, kalau misalnya hari libur jam berapa Ki biasa bangun dek? Jam 12 siang. Siang. Iya. Oke. Begini deh. Jadi nah, gini, supaya tidak kaget dek, mungkin kita akan memulai dengan pelan-pelan. Mungkin kakak sarankan kita atur jadwal tidur tak itu kayak mundur bertahap gitu. Nah misalnya malam ini kan biasanya bilang Ki jam 2, jam 3 sampai 10 biasa toh. Nah mungkin coba Ki malam ini coba Ki tidur mungkin kayak jam 12 malam dulu. Kan bilang Ki biasa Ki tidur jam 2, jam 3 toh. Nah nanti malam coba Ki tidur, diusahakan tidur kayak tidur jam 12 malam. Tapi lebih bagus sih ya kalau mau Ki coba sebelum jam 12. Kira-kira apakah itu mungkin untuk kita lakukan atau tidak? Iya, mungkin bisa juga. Tapi pasti ada rasa bosan yang dirasakan.
karena tidak Sebelum main HP. tidur, iya, nggak pegang HP. Oke. Sebenarnya wajar sih deh, karena kan mau dicoba toh. Jadi di sini mungkin langkah kedua yang akan dilakukan, mungkin kita akan cari kayak kegiatan pengganti tak untuk sebelum tidur. Kan biasanya kalau sebelum tidur kayak scroll ke TikTok kah, atau main game kita. Nah, mungkin di sini langkah kedua mungkin kita akan cari kayak kegiatan yang bisa dilakukan sebelum tidur, kecuali seperti itu. Kayak main game. Kalau boleh tahu kayak bagaimana itu Kak kegiatan yang kita maksud? Kayak kegiatan pengganti sebelum tidur tak itu misalnya kayak mungkin kegiatan-kegiatan positif kayak baca buku ki, atau dengar ki musik, atau menulis atau menggambar, karena kan kemarin bilangnya disuka menggambar toh. Gitu. Oke, nah gini, dari ketiga itu kira-kira mana kita yang paling suka deh? Biasa menggambar dia Kak. Menggambar. Iya, menggambar itu paling suka saya Kak, karena kegiatan menggambar itu tidak terlalu rumit. Ada yang juga kayak mau menggambar, langsung tiba-tiba ada idenya, oh gambar ini deh. Jadi Nah, kayak iya, kayak langsung terinspirasi di otak, bilang ini mau ku gambar. kayak refresh itu. Iya, langsung cepat. Oke. Oke, baik. Selanjutnya mungkin di sini langkah ketiga kita akan buat kayak pengingat waktu tidur. Kan di HP itu tuh pasti ada kayak fitur pengingat alarm yang bisa disetel. Kan bisa setel HP tadi untuk pengingat tidur. Misalnya kayak jam 12 malam harus kasih tanda waktu untuk beristirahat. Tapi di sini harus komitmen di sini. Harus kalau misal pasang alarm jam 12 malam, harus komitmen, harus konsisten, harus tidur jam 12 malam. Jangan kayak tunda-tunda ini alarm tak. Harus di sini komitmen. Iya, baik Kak. Nanti saya coba usahakan nanti malam pasang alarm jam 12. Mudah-mudahan bisa konsisten. Oke, amin. Nah, menurut tak kira-kira apa yang biasa kita lakukan supaya kayak bisa lebih mudah berhenti main HP sebelum tidur? Biasa kayak matikan notifikasi atau kadang juga matikan datanya Kak, supaya tidak mengganggu. Supaya tidak muncul notif-notif begitu. Ya. Kan biasa kalau kayak mau bikin tidur baru ada notif pasti terbang. Iya. Bilang siapa ini chat Kak, nanti ayangku chat Kak. Ayo. Atau bagaimana toh? Iya. Atau sebelumnya juga bisa cek memang gaya tak moga tidur lebih awal supaya bisa gak semangat bangun pagi. Atau bisa juga itu mau coba menceti ayammu bilang kasih bangun nggak jam begini, kan bisa toh. Kadang juga kita lebih cepat bangun daripada ayam Kak. Oh. Tapi kan bisa jadi itu mau tanya baik-baik atau komitmen kok sama-sama. Biasa begini Kak, biasa tuh kayak dicekin ayangku bilang tidur duluan Kak, pasti langsung dia bilang cepatnya tidur, biasa lebih lama, biasa. Nah kalau begitu kan bisa berubah sama-sama. Tanyain pokoknya harus begini begitu, dan jika kayak tidur begini jam begini supaya lebih bagus, lebih fresh, kan bisa kok menasehati juga bulan enggak biasa dinasehati Kak, nanti lagi mimi Kak. Kan intinya kan pacaran kayak sebenarnya intinya pacaran kan baik begitu toh, untuk berubah, sama-sama mau berubah, apalagi bisa jadi komitmen begitu. Pokoknya intinya di sini sama-sama kita menasihati ya. Lebih bagus lagi kalau sama-sama kita mengingatkan supaya lebih baik ke depannya gitu. Nah, di sini oke. Jadi begini deh. Mulai malam ini coba Miki kayak langkah-langkah tadi yang kita sebutkan, misalnya kayak tidur sebelum jam 12 atau jam 12 lah. Terus kayak menggambar Miki apa terserah, diganti kayak kegiatan-kegiatan tak menjadi lebih positif seperti apa yang disebutkan kita semakin menggambar toh. Bisa kita coba dengan menggambar dulu, dan bisa kita juga pasangkan pengingat. Nah, mau Kak juga tanya kayak selain kayak misal pasti biasa kalau
ditaruh alarm di HP itu pasti kayak biasa dimatikan aja lagi, dimatikan aja lagi tau? Iya, ditunda 5 menit. Iya. Biasa. Menurut tak, apakah ada kayak di keluarga tak kak atau teman tak kak yang bisa kayak mengingatkan ki soal jadwal ini? Kan biasa kemarin tadi bilang ki pacar tak toh? Nah bisa juga itu. Tapi kalau di rumah kan biasa itu kan. Mama, biasa Kak. Oh, Ya, mana? biasa kan kalau malam itu kunci kamar. Jadi biasa itu pintuan nggak dobrak-dobrak tahu Kak, pintu kamar Kak. HP-nya bangun. Sampai iya, sampai aku memang bangun dan aku pikir cuma rusak pintu yang penting tak kasih bangun biasa Kak. Karena biasa kan ini HP tertindis di bawah bantal Kak. Jadi alarm itu tidak terlalu besar orang kalau tertindis. Ya, jadi alarm paling ampuh itu Adalah orang tua. oke, orang tua. Catat. Berarti di sini libatkannya Mama Ta untuk bantu Ki mengingatkan. Tapi yang penting komitmen Ki untuk mendengar, jangan kayak bang iya Pima, bentar Pina. Iya biasa begitu Kak. Lagian negas banget tuh. Bilang, bangun mau jam berapa nih? Biasanya bilang, jam 7 ini, padahal baru jam 5 lewat. Tapi Jadi kan biasa bilang, tunggu dulu mah 5 menit lagi, kasihnya dulu perasaan, baru tidur kembali. Ada 10 menit kemudian datang lagi, gedor-gedor, bilang, buka dulu ini pintu no. Oh, biasa kayak beda lah cara bicaranya lagi-lagi sama perempuan. Iya. Mungkin lebih sangar di perempuan kalau masalah malam, toh biasa lebih sangar gitu kayak lebih pokoknya kata-katanya di atas rata-rata biasa mentong kuna apa kata-katanya yang ada nak sekitar mentong kalau memang orang tua balik sih agak sih bangun kita bilang masih meminta gitu. karena kan memang untuk kebaikan tak toh, untuk pergi ke sekolah supaya Iya. tidak terlambat. Nah, hukum Ki lagi. Begitu toh. Iya biasa begitu. Nah, berarti memang kayak ya istilahnya ampuh lah. Iya, Mama ampuh. untuk ini. Berarti bisa dicoba nanti kayak tanya memang Mama tahu, Mama kasih langkah jam begini, begini. Tapi harus ki komitmen deh mendengar ki baik-baik. Jangan ki apa istilahnya, jangan ki melawan begitu karena kan di sini kalau mau ki memang betul-betul mau ki berubah, berarti harus ki betul-betul mendengarkan. Oke, jadi sekarang untuk target ini minggu ini kita rangkum dari tadi yang pertama kita sebutkan mungkin ubah kebiasaan tidur kita sebelumnya dari jam 2, jam 3 biasa tidur diubah menjadi jam 12 malam. Yang kedua itu matikan notifikasi HP sebelum Tidur. yang ketiga lakukan kegiatan yang disuka. Apa tadi kegiatan yang disuka itu? Iya, kayak menggambar. Gambar. Oke. Terus pengingat waktu tidur itu juga bisa kayak mama atau pacar. Tapi paling ampuh tadi itu dibilang Orang tua. orang tua. Oke, menurut tak sendiri, apakah kegiatan ini bisa kayak dicoba untuk minggu ini nanti dek? Iya. Bisa. Oke, bagus sekali. Kakak senang karena Maki mencoba untuk berubah. Nah, nanti catat Kina nanti setiap perkembangan progres tak nanti kamu kayak kasih lihat kayak nanti setiap progres tak perkembangan tak kalau ada kendala nanti bisa Ki nanti cari solusi bersama-sama. Iya. Bisa ya coba usahakan supaya saya bisa konsisten melakukan apa yang dianjurkan. Nah, apa yang kita diskusikan tadi toh. Oke, nah sebelum itu deh, karena Mami juga habis waktunya, kakak ingin mau bagi lembar evaluasi layanan konseling hari ini untuk kita isi deh. Ini tuh kayak lembar evaluasi supaya anda bantu Ki, kayak supaya ditahu Ki seberapa efektif layanan konseling kita nanti deh. Jadi siap ya Ki isi lembar evaluasi nanti dibagikan. Iya kan. Siap Ji. Oke, siap Ji isi tuh deh. Nah. Dari mulai apa ini kak? Isi nama tak, nama, isi dengan jujur dek. Iya, Kak. Sudah itu apa lagi kak? Isi dulu dek.
Tapi kak, saya sudah mengisi di. Midi. Ya, karena sudah Miki juga mengisi lembar evaluasi. Nah, karena waktunya juga sudah habis. Kakak mau refleksi perasaan tadi, bagaimana kayak setelah mengikuti selama sesi konseling ini? Bagaimana kayak perasaan tak selama mengikuti kita di kegiatan konseling tak? Rasanya sangat juga kak, karena saya sudah tahu mau melakukan apa, karena kemarin datang juga mau berbuat apa. Oh, sekarang kayak sudah mikir, ada lah. Ada nih sarannya begitu. Ya, lebih untuk terarah berubah. nih. Karena kemarin kan tidak ada saran dikasihkan. Hanya edukasi saja, tidak ada saran. Alhamdulillah kalau begitu. Senang kak juga dengan artinya kayak sudah ada kemajuan. Kayak sudah ada kemajuan dengan proses konseling tak kali ini. Dan ingat ya Dek, kayak proses ini memang butuh waktu dan kesabaran. Kakak percaya kalau kalau yang komitmen kita dan konsisten pasti bisa kita mencapai tujuan tak. Kalau begitu, karena waktunya juga sudah habis, mungkin kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kakak harap dari pertemuan kita hari ini ada perkembangan dan perubahan dari kamu. Dan ingat ya Dek, untuk catat setiap progres perkembangan Tanah Dek. Baru laporkan lagi ke saya. Oke? Kalau begitu, bisa Miki kembali ke kelas tadi toh karena pasti Miki juga belajar. Terima kasih kak sudah mendengarkan kak. Kalau begitu saya pamit ke kelas dulu kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita. Ya, itu Dek. Ya.